Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Rekan mahasiswa Stekom ya. Kita di kelas komunikasi data dan jaringan ini kita memasuki di minggu terakhir ya untuk perkuliahannya. Ini kita ketemu di pertemuan ke-15 ya. Jadi kayak itu. Oke. Jadi bisa saya informasikan untuk UAS-nya itu kita pelaksanaannya sebentar saya lihat jadwal dulu ya. Untuk pelaksanaan UAS itu pelaksanaan UAS itu kita mulai lagi kita mulai kan nanti tanggal 25 itu sampai 29 itu jadinya itu jadi minggu tenang. Nah, maka untuk UAS-nya itu dimulai tanggal 9 sampai 13 Mei. Oke, jadi itu karena kita nanti ketemunya di hari Senin, jadi nanti kita UAS-nya juga di hari Senin ya, tanggal 9 Mei. Ya, tolong diingat untuk semuanya. Kemudian apa namanya, untuk materinya UAS itu menyangkup semua ya, mencakup semua ya, mulai dari pertemuan 1 sampai di pertemuan ke-15 ini. Jadi seperti itu nanti tolong diingatkan saya kalau memang kalau saya belum share materi ya. Jadi nanti tolong diingatkan, takutnya saya kelupaan. Oke, jadi seperti itu introduce-nya ya. Kemudian selanjutnya kita untuk materi yang terakhir ini adalah wireless LAN security atau WLAN security. Oke, jadi langsung saja. Oh ya, untuk UAS nanti informasinya seperti itu ya tadi ya. Tolong diingat ya. Tolong diingat itu nanti kita UAS-nya tanggal 9 Mei, hari Senin ya. Hari Senin tanggal 9 Mei itu nanti kita pelaksanaan untuk ujian akhir semester. Ya, seperti itu. Oke, apalagi ya. Ya, nanti untuk yang lain-lain kalau ada yang masih mau ditanyakan bisa ditanyakan di grup gitu ya. Oke. Nah, oke untuk objektif atau outline yang kita akan pelajari hari ini yang pertama ada overview wireless network, kemudian untuk standar IEEE 802.11 terminologinya, kemudian komponen dan operasi basic WLAN topologi, jadi topologi standar dari atau basic dari WLAN-nya, kemudian basic WLAN security ya. Lalu yang selanjutnya adalah configure verify basic wireless access, jadi wireless access itu nanti seperti apa. Nah, yang terakhir ini ada troubleshoot ya, perbaikan masalah di klien akses. Oke, jadi seperti itu. Nah, yang pertama ini ada overview of wireless network ya. Jadi secara umumnya kurang lebih seperti ini ya untuk wireless network ya. Jadi wireless LAN is a popular choice for small business home environment ya. Jadi untuk bisnis di lingkup kecil dan di lingkungan perumahan atau di lingkungan rumah ya, jadi seperti itu. Nah, oke, wireless LAN itu sisi besarnya itu dia ada wireless LAN sendiri ya. Nah, kemudian tingkat yang semakin kecil itu dia ada WAN ya atau wide area network atau WAN ya. Jadi areanya ya sangat luas.
areanya lebar, jadi itu misalkan kita penggunaan di satu negara misalkan seperti itu. Nah, kemudian untuk satu negara yang WN itu satu negara atau satu dunia misalkan seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada MEN atau Metropolitan Area Network. Nah, area network ini berarti dalam satu kota ya metropolitan, dalam satu area kota atau negara misalkan seperti itu. Nah, itu untuk WAN, ya. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada LAN atau Local Area Network. Ya, jadi lokal itu berarti kan lingkupnya kecil, misalkan kita dalam satu kelas atau satu sekolah misalkan. Nah, itu lingkup yang kecil itu namanya Local Area Network. Jadi ini teman-teman semua juga bisa tahu ya, Local Area Network seperti itu. Nah, kemudian itu ada lagi yang paling lingkupnya yang paling kecil itu adalah PAN atau Personal Area Network. Ya, jadi Personal Area Network itu kemarin kita udah bahas itu adalah implementasinya pada Bluetooth, ya. Bluetooth itu personal ya, jadi personal. Jadi dia hanya terhubung secara personal dari perangkat satu ke perangkat yang lain. Dan itu tidak bisa lebih dari satu, khusus satu. Jadi namanya kenapa dinamakan personal itu karena memang penggunaannya hanya satu, jadi personal. Oke. Nah, di sini untuk standarnya yang PAN itu adalah Bluetooth ya, itu standar IEEE-nya itu 802.15.3 ya. Nah, lalu untuk yang LAN untuk local area network itu dia 802.11. Nah, lalu ada lagi tingkatan di atasnya itu adalah MEN atau metropolitan, yaitu poin 11, poin 16, dan poin 20. Nah, itu yang digunakan networknya itu. Kemudian untuk WAN itu atau Wide Area Network ya, itu dia dia penggunanya standarnya pakai GSM atau GSM atau CDMA atau satelit ya. Jadi itu jaringannya yang menyeluruh ya dari satu negara ke negara lain dan disebut satu dunia itu. Nah, kemudian untuk kecepatannya sendiri masing-masing untuk PAN ini atau Bluetooth ini dia kurang dari 1 Mbps. Ya, seperti itu. Kemudian bisa lagi selanjutnya itu ada LAN. LAN itu dari 11 sampai ke 54 Mbps. Nah, lalu ada lagi yang main itu dari 10 sampai 100 Mbps, kurang lebihnya seperti itu. Nah, justru yang GSM CDMA satellite ini dia cenderung lebih kecil untuk kecepatannya. Dia dari 10 kilobit per second sampai 2 megabit per second untuk speednya ya. Oke, kemudian untuk range-nya, range atau jangkauannya ya, jangkauan areanya ya. Kalau yang di PAN ini dia short ya, short itu artinya mungkin cuma 3 sampai 10 atau 15 meter ya, jangkauannya sekecil itu. Kemudian untuk LAN ini mungkin lebih di atasnya lagi, mungkin sampai 20 something ya. Nah, kemudian untuk main ini juga sekitar 20 sampai 30 meter mungkin. Oke. Nah, yang terakhir ini dia jangkauannya paling luas. Yang penting masih apa namanya? Kita masih bisa mendapatkan sinyal ya di ponsel masing-masing ya. Jadi areanya luas ya. Seperti itu. Nah, kemudian aplikasinya di PAN itu atau di Bluetooth ini adalah peer-to-peer atau device to device. Jadi perangkat to perangkat seperti itu. Jadi misalkan handphone ke laptop, ya misalkan handphone ke head unit, ya seperti itu. Misalkan mouse ke laptop, ya itu
Nah, lalu ada lagi untuk LAN ini dia enterprise network. Jadi ya memang dia bisa lebih dari satu ya. Nah, kemudian untuk yang main ini last mile access. Jadi ya areanya memang lebih luas dia aplikasinya. Nah, kemudian untuk yang WAN, untuk CDMI, GPS, GSM, satellite itu pakainya mobile data device. Jadi pakai perangkat mobile data. Jadi bisa berpindah-pindah. Oke, gitu. Next. Oke, ini adalah IEEE 802.11 terminologi. Nah, terminologi itu apa? Terminologi itu adalah susunan ya. Jadi susunannya itu nanti seperti apa? Misalnya arsitekturnya atau station arsitektur atau STA. Yang pertama device that contains IEEE 802.11 conformant MAC and P interface the wireless medium. Jadi melalui media wireless ya tanpa kabel, but does not provide access distribution system. Jadi dia memang hanya satu, tidak bisa menjadi sistem distribusi ya. Most often end station available in terminal workstation, laptop, and etc. Nah, jadi seperti itu memang hanya satu ya, end station ya, maksudnya gitu ya. End station available in terminal. Jadi terminal yang dapat digunakan itu hanya satu. Kemudian yang selanjutnya deh, implementasi wireless Ethernet PC card. Nah, jadi di situ aplikasinya. Nah, jadi kayak gini ya. Yang pertama dia ada radio ya, ada radio di PC card itu, kemudian ada WiMAX ya dan sebagainya, ada driver STA STA-nya, station accelerator, kemudian protokolnya, protokol stack. Oke. Nah, selanjutnya ini terminologinya. Nah, SDR itu kan itu Internet like driver interface, support virtual all protocol stack. Jadi dia dapat menerima, dapat mensupport ya, maksudnya dapat semuanya itu bisa diakses protokol semuanya. Nah, kemudian untuk frame translation according to Etherpad standarnya itu dia ada framesnya 802.3 dan diterjemahkan menjadi 802.11. Nah, lalu all other Ethernet types encapsulate via the RFCs bla 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 ya. Seperti itu. Kemudian maksimum data limitednya itu 1500 oktet. Nah, kemudian transparent bridging to Ethernet. Nah, itu dia ada transparansi bridgingnya ke Ethernet. Nah, untuk akses point-nya, akses point arsitekturnya, nah itu dia ada kernel ya, di situ ada kernel software ya, dia pakainya APK ya, jadi ada softwarenya, nah kernelnya itu masuk di sistemnya itu. Kemudian dia di Ethernet interface, jadi internet penghubung antar muka ya. Nah, most often infrastructure products that connect to wire backbone. Nah, itu jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada implemented in wireless access point, often embedded with router and DSL modem. Jadi ada yang menggunakan modem dan ada yang menggunakan DSL, ada router gitu. Nah, lalu yang selanjutnya ada apa namanya? Ini dia stational, select an access point associated with it ya. Access point support roaming, kemudian provide time synchronized function beacon nih.
Kemudian provide power management support. Nah, access point-nya seperti itu. Kemudian traffic typically flow through access point. Nah, ini in EPSS. Direct station to station communication take place. Nah, jadi gitu ya. Oke, next. Nah, untuk basic service set-nya yang ini dia set of station control by a single coordination function. The logical function that determine when a station can transmit or receive. Jadi dia itu untuk koordinasi fungsinya, dia tidak hanya bisa untuk mengirim, tapi dia juga bisa menerima dan sebaliknya. Jadi dia bisa berkomunikasi modelnya dua arah. Ya, jadi seperti itu. Oke, yang selanjutnya similar to a cell in pre-terminology atau terminology. Next, basic service set can have access and point access standalone, ya, local event configuration, or can run without an access point. Jadi dia bisa standalone network only. Jadi basic service setnya ini dia bisa berjalan sendiri ya. Dia bisa berjalan sendiri, tidak memerlukan apa namanya yang lain ya, dia memang di built in untuk seperti itu. Oke, kemudian untuk diameter of cell X twist coverage distance between wireless. Jadi ada twist itu berarti dia 2 kali coverage jarak rata-rata dari antara wireless station dengan si apa namanya tadi, si apps-nya. Jadi seperti itu. Oke, gitu ya. Lalu yang selanjutnya ada lagi, nah ini untuk basic BSS-nya ya, basic service set-nya ya. Nah, jadi seperti itu, dia bisa terkonfigurasi hanya satu seperti itu. Oke, next. Kemudian untuk ini untuk IPSS independen ya. Independen itu maksudnya berarti satu-satu. Ya, satu-satu. Basic service set with forms a self-containing network in which no access to distribution system is available. BSS without an access point. Jadi untuk BSS itu dia tanpa akses point ya, yang IPSS ya. Jadi dia bisa langsung koneksinya itu peer to peer ya, atau device to device. One of the station in the IPS can configure to initiate network and assume coordination function. Jadi dia dapat diset untuk konfigurasinya dapat mengenali jaringan dan coordination function. Jadi fungsinya tadi adalah bisa mengirim dan menerima. Jadi dia dapat berkoordinasi langsung dengan visi tujuan ya, atau sebaliknya. Nah, diameter of cell determine coverage distance between. Nah, ini tadi dia bisa 2 kali dari kondisi rata-ratanya. Nah, ini coverage-nya adalah basic service area. Ini bisa 2 kali ke rata-ratanya yang ini ya, coba lihat. Oke, next. Nah, ini untuk yang independent basic service-nya. Jadi dia bisa langsung koneksi ya antar komputer satu dengan komputer lain itu, tapi dia hanya satu-satu. Dia tidak bisa berbarengan kayak gitu. Oke, untuk yang ISS extend service set. Nah, extend service set-nya tuh dia seperti itu ya. Oke, lalu nah ini untuk extend services-nya itu seperti jadi extend. Hampir mirip seperti single BSS ya, yang terintegrasi dengan BS. Ya, kurang lebih seperti itu, hampir sama seperti ISS-nya.
Nah, ini untuk distribusi sistemnya, extend services BSS with layer distribution system. Jadi ada distribusi sistem, jadi ada jalur khusus di sini di tengah ya. Di tengah ini adalah jalur distribusinya. Nah, gitu. Nah, saya distribusi wireless distribution system. Jadi ini sudah pakai yang sistem wireless saya. Sudah pakai yang sistem wirelessnya untuk sistem distribusinya, tidak lagi dengan memakai kabel atau wire. Ya, ini udah wireless. Ya, sistemnya seperti ini. Oke, kemudian untuk service identifier atau SSID ya, untuk naming ya itu ya. Yang pertama dia ada network name. Nah, kemudian dia panjangnya ada 32 oktet. Dia hampir sama seperti domain ID in the pre and valent system. Jadi seperti domain ID, jadi dia ada seperti identitas domain ya. Ada nama, kita bisa namakan di situ. Lalu yang terakhir ada one network atau ESS atau IPSS sebagai satu SSID. Nah, itu bisa bisa untuk di choice ya, untuk dipilih. Pilihannya itu ada dua, ESS atau IPS. Nah, untuk BSS ID ya, ini cell identifier, jadi dia itu basicnya itu cell. Jadi namanya tata letaknya, dia poinnya, selnya ya. Dia ada 6 oktet long MAC address. Kemudian similar to NBID in free wavelength system. Kemudian dia pakai one BSS, has one SSID. Ya, kemudian untuk value of BSSID-nya itu sama seperti dengan MAC address of the radio access point. Jadi namanya itu sama dengan BSS-nya itu sama, SSID-nya itu sama dengan MAC address formatnya itu dia sama. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau tanyakan dulu. Kayaknya kan boleh. Oke, untuk wireless standarnya, nah itu wireless standarnya itu dia ini seperti yang tadi yang pertama itu pakainya PAN, kemudian LAN, kemudian MAN, kemudian yang terakhir itu adalah WAN ya. Ini adalah PAN yang pertama ini, kemudian ini adalah LAN itu dia posisinya di situ. Kemudian di sini ada MAN ya, kemudian di sini ada yang namanya WAN ya, address-nya ya, seperti itu. Nah, ini adalah komponen dan infrastruktur WLAN. Jadi apa aja sebenarnya komponennya itu apa aja, kemudian strukturnya itu gimana ya kan. Yang pertama ya, tentunya di situ ada PC ya, PC, kemudian ada PC card, kemudian ada yang namanya sistem radio. Nah, ini di PC ya, coba di PC ini ada PC card, kemudian untuk sistem Bluetooth-nya, kemudian ini untuk radionya di sini. Nah, untuk sekarang dia sudah dijadikan satu di PC card seperti ini. Nah, lalu untuk infrastrukturnya, nah itu di sini pertama dari dia ada wireless router, kemudian ini ada access point-nya, kemudian di sini ada ISP-nya, kemudian ada DSL modem. Nah, di sini ada PC atau user yang sedang memakai. Nah, di sini ada cloud bisa kita akses dengan kita tutup dulu ke access point, kemudian untuk wireless routernya, kemudian bisa diakses juga cloud-nya atau access point atau ISP-nya. Oke. Threat to WLAN security, jadi untuk keamanan dari dari pengganggu ya, dari hacker ya. Nah, di sini ada war driver to find open network is
to gain free internet access. Jadi dia bisa mengakses internet. Nah, untuk hacker itu dia mengeksploit weak privacy measure to view sensitive information. Jadi hacker itu dia biasanya mengeksploitasi kekurangan privasi dari suatu sistem ya, atau suatu web ya, dari masing-masing provider atau vendor atau jenisnya lah ya, atau perusahaan dan sebagainya itu. Jadi sistem amanannya yang kelemahannya itu dia dihack, dia mencari celah dari sistem terlemah. Nah, kemudian employee plug consumer grade IP gateways into common internet with the VLANs. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini untuk sistemnya seperti ini denial of service. Ya. Nah, di sini ada man in the middle attack. Jadi dia ada man di sini, dia mencoba untuk menyerang atau hack sistem. Nah, jadi usinya di situ. Nah, lalu selanjutnya basic wireless security-nya dia ada WIP, kemudian WPA, WPA2, kemudian TK, IP, NIS ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk IS encryption tuh untuk di wilayahnya tuh dia pakainya 80811 atau WPA2 ya, WPA2 ya. Seperti itu. Ini ada SSID, kemudian WIP, kemudian WPA, WPA2 dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk operation of basic wireless LAN security, how to secure wireless LAN from the cache coded strip. Nah, jadi ini ada pengunci keamanan ya. Jadi pengunci keamanannya itu dia ada, jadi dia dikasih kunci, maka address not recognized. Jadi dia misalkan dia yang ini dia mau masuk ke data kita di sini. Nah, kita bisa kunci MAC-nya itu bisa dikunci. Nah, caranya yang pertama adalah controlling wireless LAN access ya. Yang pertama adalah SSID broadcast access point are off. Jadi di off-kan SSID-nya. Jadi kita tidak dapat dikenali oleh orang, misalkan seperti itu. Jadi itu salah satu metode pengaman. Nah, selanjutnya dia MAC terusnya filtering is enabled. Jadi dia MAC-nya dapat menyaring, dapat memfiltrasi. Nah, kemudian diterapkan juga untuk security access-nya itu dia WPA2 security. Jadi sekarang kan banyak ya yang diterapkan untuk security sistemnya itu pakai WPA2 ya. Nah, kayak gitu. Oke. Selanjutnya ada configure and verify basic wireless LAN access. Nah, jadi yang pertama, step pertama adalah very local where operation, kemudian yang kedua install access point, nah, kemudian configure access point SSID ya, kemudian yang ketiga install wireless client, kemudian yang keempat verify wireless network operation, kemudian yang keenam configure wireless security. WPA PSK. Yang terakhir adalah verify vectors ini. Nah, ini maksudnya gimana? Ini kalau kita lagi setting di wireless routernya ya, atau namanya modem wirelessnya ya, itu kan kita bisa akses ya. Untuk security-nya itu nanti kita mau akses seperti apa, jadi aksesnya seperti itu untuk yang keamanan. Gitu ya. Nah, ini adalah step-stepnya tadi. Nah, itu ada, nanti bisa dicoba ya di rumah ya, bisa double klik untuk logo wifi atau wireless networknya ya, diklik 2 kali nanti akan ketemu model seperti ini ya, walaupun ini untuk model yang lama ya pakai Windows XP ya. Nanti bisa diklik lagi.
Nah, kemudian di sini ada update firmware. Jadi kalau kalian apa namanya sistem operasi kalian itu asli ya atau original ya, itu nanti kalian bisa update firmware ya. Firmware-nya itu bisa update untuk keamanan. Untuk keamanan firmware-nya itu bisa di upgrade atau diupdate ya. Jadi untuk keamanan. Nah, selanjutnya di sini ada configure troubleshooting wireless access client. Jadi kita mencari di mana tata letak adanya kerusakan. Misalkan seperti describe how to solve incorrect channel setting. Resolve issues of incorrect channel setting. Use report wireless connection. Jadi biasanya yang terjadi masalah di area sini ya, di switch 1 2 3 ini, antara switch 1 2 3 ini. Nah, ini nanti bisa dicari di sini, kemudian cari user report wireless connection problem. Nah, setelah ditemukan, kemudian di situ ada microwave the whole 2.4 GHz channel rather than content bottom ya, untuk mengkoreksi dari radio frekuensi interferensi issues-nya. Jadi bisa dikoreksi nanti akhirnya dia bisa normal lagi di bagian sini. Jadi dikoreksi dulu untuk RF interferensi issues-nya. Jadi itu ya. Next. Nah, untuk configure ini lagi describe how to correct antenna placement. Nah, jadi misalkan tidak ada antena itu kita bisa koreksi. Nah, di sini kita cut off. Kita kasih cut off. Jadi ini dia nanti bisa terkoreksi. Nah, karena tadi di sini di cut off, maka dia bisa proper orientation access point improve coverage. Nah, jadi ini akan membaik ya di sana. Nah, hasilnya di sini akan juga baik juga. Nah, seperti itu. Lalu untuk configure wireless line access, describe also circular wireless LAN. Resolve problem with wireless entry authentication. Jadi kita identifikasi dari dulu connection end. Jadi di koneksinya itu apakah ada, kemudian ada di reject ya. Di reject outnya di access point. Nah, itu biasanya kebanyakan yang bermasalah di daerah itu. Tapi untuk klien provide kemudian request connect dan sebagainya, ini biasanya urusan dari provider, itu tidak ada permasalahan. Sebagian besar biasanya seperti kalian bisa menggunakan wifi dari salah satu dalam negeri ya, Telkom, itu biasanya seperti itu. Jadi biasanya yang bermasalah sampai jadi bermasalah berarti di daerah user ya, seperti itu. Oke. Nah, ini untuk summary-nya. Jadi harus use standar ZS. Jadi standarnya itu dari 802 itu sudah A, B, G, dan N. Nah, itu tuh standarnya. Kemudian untuk BSS-nya itu pakai mobile client use single access point for connection. Jadi pakainya BSS. Kemudian untuk SISS untuk multiple access point-nya dia pakainya SNSID. Jadi di-share ya SSID-nya ya. Gitu. Nah, lalu yang selanjutnya di sini ada WLAN security practice method include MAC address, kemudian SSID making, kemudian implementing VBA2 ya, jadi pengaplikasian dari VBA2. Kemudian selanjutnya ada configuration of wireless NIC and access point. Configure both of them same SSID. Selanjutnya, troubleshooting will include doing the following: check channel setting, check for interferensi. Nah, ini untuk apa namanya, bahan bacaannya ini bisa dibuka ya, bisa kalian searching, ya itu ada di Google e-booknya, itu nanti kalian bisa baca.
Kalian sebagai referensi untuk nanti ujian akhir semester. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, gitu ya. Mungkin ini pertemuan terakhir kita, jadi mohon maaf apabila selama ini saya ada salah-salah kata. Mungkin ada yang kurang berkenan untuk kalian semua. Nanti mohon maaf ya untuk itu semua. Terus nanti apabila ada yang masih ditanyakan, itu kalian bisa kirim pertanyaan kalian di grup WA atau bisa langsung japri saja di sana ya. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu terakhir dari saya. Semoga kita tidak ada yang bertemu lagi di kelas komunikasi data biar nggak ada yang mengulang ya. Kalau ketemu di kelas lain ya oke lah itu. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.